kita akan bahas kitab Wahyu. Apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu tentang tanda di dahi dan tanda di tangan. Tadi kita sudah baca kitab Ulangan, tanda di dahi dan di tangan. Lalu diartikan oleh sebagian orang Israel menjadi tali sembahyang. Namanya tefilin. Diikatkan di sini dan diikatkan di tangan secara harafiah. Kotak itu isinya adalah kitab Keluaran sebagian besar. Ya, firman Tuhan. Dan di pintu-pintu mereka itu di kotak itu juga bukan kotak itu, beda. Mezuzah namanya. Itu ditempelkan di pintunya. Bagus juga ya untuk ngingat ya. Tapi bukan harafiahnya yang penting. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini baca-baca Alkitab, saya sering berkata begini, kalau mau cerdas mengerti kehendak Tuhan, baca Alkitab secara menyeluruh, betul. Tetapi karena waktunya sudah terbatas, fokus dulu dengan perkataan Tuhan Yesus. Catat perkataan Tuhan Yesus. Tempelkan di tembok-tembok. Tempel. Di mana-mana. Nanti dibaca lagi, dapat lagi, tempel lagi. Sebagai tanda untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan. Amin. Jadi kita tahu persis, Bu. Jadi kalau ada Tuhan ngomong begini, kalau seseorang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, ia tak dapat jadi muridku. Belajar aja nggak bisa kalau tidak melepaskan diri dari segala milik. Artinya meskipun punya, tidak merasa mempunyai. Karena semua yang ada pada kita milik Tuhan. Mestinya begitu ya. Kalau itu ditempel, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Nah, tanda itu maksudnya supaya kita ingat terus. Jangan sampai tidak ingat. Jangan sampai nanti kalau ada ajaran lain, diaminkan juga, padahal tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Makanya kalau ada ajaran yang mengikatkan kita pada keinginan kita, itu pasti salah. Justru yang benar kita harus melepaskan diri dari keinginan kita. Ada amin dulu nggak nih? Makanya kalau seseorang keinginannya banyak, ia gampang jatuh dalam dosa. Gampang sekali. Ya, karena firman yang dipelajari bukan firman yang murni. Kita fokus kepada Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-14, ayat ke-9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jika seseorang menyembah binatang dan patungnya itu. Ini figuratif ya, bukan menyembah binatang, bukan. Binatang di sini antikris. Dan patungnya, his image. Gambar itu bukan gambar lukisannya juga, bukan. Itu figuratif. Ingat kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar itu menggambarkan unsur-unsur yang ada pada kita dengan kualitasnya. Jadi kalau seseorang menyembah binatang itu dan gambarnya, diterjemahkan patungnya di sini, dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya. Menerima itu bukan begini loh, sini ku terima. Bukan. Karena kau menyembah binatang itu, dan image-nya, gambarnya, dan ide-idenya, dan mindset-nya, dan pola hidupnya, dan pekerjaan-pekerjaannya, maka kau akan punya tanda di dahimu dan di tanganmu. Figuratif. Kalau Bapak Ibu sudah mengerti yang tadi, kitab Ulangan, maka sudah gak heran lagi kan? Kalau orang gak ngerti yang tadi, baca ini bingung. Apa yang menerima tanda ya? Ini nih barcode nih. Ini nih chip nih. Gitu pikirannya. Padahal maksudnya bukan itu. Ya, itu kitab Wahyu. Di ayat ke-10-nya, maka itu artinya akibat dari ayat sebelumnya, bukan? Ayat sebelumnya apa tadi? Jika kamu menyembah binatang itu dan patungnya itu,
kamu menerima tanda di dahi dan tangan, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Ini bahasa ini selalu dipakai di Alkitab. Anggur murka Allah. Ia akan minum. Minum, memangnya ada anggurnya Pak? Bukan, itu figuratif. Maksudnya Allah akan marah sama orang itu. Murka. Ini bahasa puitis nih. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang. Di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Kalau menyembah kau binasa, disiksa. Ya. Nah, di ayat ke-12 ada kesimpulan yang penting. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan kita yang penting. Yang menuruti perintah Allah, yang menuruti perintah Allah. Dan iman kepada Yesus. Yang paling penting itu. Bukan yang lain. Jadi kalau hari ini ada orang yang, Pak, saya dulu tubuhku najis, Pak. Saya dulu berbuat hal-hal yang najis. Itu tidak penting yang dulu. Yang penting itu mulai sekarang sampai kita menutup mata. Lupakan yang lama. Ya tapi tubuhku najis, Pak. Ya, tapi tubuhmu nggak dipakai. Nanti ketika kita ke surga, diberi tubuh yang baru. Bukan tubuh yang sekarang. Jadi jangan khawatir dengan dosa masa lalu. Asal jangan dibuat lagi. Amin. Kita mesti, kebenaran itu luar biasa loh. Kalau kita menyembah Allah yang lain, itu seperti minum anggur murka Allah. Cari penyakit namanya. Anggur murka Allah ini ungkapan yang digunakan oleh Alkitab untuk menggambarkan bahwa orang-orang yang menyembah Allah yang lain, maka akan minum anggur murka Allah ini. Akan mendapat hukuman Allah maksudnya. Ya, kita lihat tanda di dahi dan di tangan sekarang. Apa sih itu? Ada satu kebenaran yang luar biasa yang luput dari perhatian banyak orang. Wahyu 14 ayatnya yang pertama. Wahyu 14 ayatnya yang pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Bapak Ibu bisa mengerti nggak kitab Wahyu ini cerita apa? Ada 144.000 orang. Hamba Allah, anak-anak Allah, orang-orang kudus. Itu jangan diartikan 144.000. Sebab kalau kita artikan 144.000, jangan-jangan kuotanya sudah habis sekarang. Iya dong, kita setengah mati udah penuh surga. Bukan begitu mengartikannya. Itu figuratif, Bapak Ibu. Angka-angka itu figuratif. Ya. 144.000 ini melambangkan hamba-hamba Allah, orang-orang kudus. Yang di dahinya ada nama Tuhan Yesus. Dan nama Bapa di surga. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Orang-orang kudus di dahinya ada nama Tuhan Yesus dan nama Bapa di surga. Coba kalau nggak belajar yang tadi. Dipasangin chip. Chipnya dalamnya diprogram aja tulisan Tuhan Yesus gitu. Atau ditato Tuhan Yesus, Bapa gitu. Kan bukan. Konteksnya adalah penyembahan. Orang-orang itu, orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang di mindsetnya, di dahinya ada nama Tuhan Yesus. Kemana saja dia pergi, dia membawa nama Tuhan Yesus.
Kemana saja dia pergi, perbuatan tangannya menggambarkan pekerjaan Tuhan Yesus. Kemana saja dia pergi, membinasakan pekerjaan iblis. Amin. Jelaskan itu sebenarnya. Jelas. Jangan dialihkan kemana-mana artinya. Jelas sekali. Itulah mark of the Lamb. Wahyu pasal ayat 1. Mark of the Lamb. Tanda orang-orang kudus. Tanda domba itu. Tanda orang-orang kudus. Berlawanan dengan Wahyu 14 ayat 9. Kita baca. Pasal 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, maka ia binasa. Dia akan minum anggur murka Allah itu. Tanda di dahi dan di tangan. Sama-sama. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, di dahi kita ada nama Tuhan Yesus. Ada nama Bapa. Kalau seseorang ikut binatang itu, di dahinya ada tanda binatang itu. Ada tanda binatang itu. Jelas ya? Sama, ikut Tuhan ada tandanya. Ikut binatang itu, antikris itu ada tandanya. Tapi bukan tanda chip, atau tato, atau sebangsanya, atau tanda fisik lainnya. Bukan. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, maka di dahi ini, mindsetnya, pola hidupnya, pola berpikirnya, understandingnya, pengertian-pengertiannya, akal budinya, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita beri kemuliaan Tuhan. Tangannya melakukan kehendak Tuhan. Itulah tandanya orang benar. Di dahi dan di tangan. Sebaliknya orang yang ikut binatang itu. Mindsetnya, pola pikirnya, perbuatannya seperti binatang itu. Seperti iblis. Kontras bukan? Ayat 1 dan 9. Ini sudah jelas menjelaskan bahwa itu bukan chip. Itu bukan barcode, itu bukan tanda-tanda lahiriah. Itu sesuatu yang ada di dalam. Makanya Tuhan dengan segala cara mengkomunikasikan kebenaran ke manusia. Agar manusia selamat. Jangan ditipu oleh pihak iblis. Manusia yang tertipu itu kelihatan, Bu. Di dahinya dan di tangannya. Cara berpikirnya dia. Cara dia melakukan sesuatu. Kelihatan. Sangat kelihatan. Dan itulah antikris. Sangat kelihatan. Nah, kalau kita mendapatkan pengertian begini, maka kita mau ikut siapa? Saya yakin semua kita mau ikut Tuhan Yesus. Amin. Buktikan. Buktikan bahwa di dahi kita ada namanya. Nama Tuhan dan nama Bapa. Buktikan itu. Buktikan di tangan kita ada tandanya. Bahwa apa yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik aku makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mestinya orang-orang kudus itu begitu. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini banyak plesetan ayat, sungguh menyedihkan.
Bapak Ibu kalau dengar ayat jangan tersinggung ya. Kalau kita mendapatkan sesuatu, saya salah nih selama ini. Ya saya berubah. Kalau enggak rugi sendiri kan? Gitu loh. Sebab kalau firman salah, kelakuan kita salah. Apa yang ada di dahi akan jadi pekerjaan, akan menjadi perbuatan. Ya, akan jadi perbuatan. Mark of the Lamb dan mark of the beast. Tanda itu. Tanda itu sesungguhnya nyata. Perbuatan kita, omongan kita, pekerjaan kita. Pada waktu kita berkeluarga, pada waktu kita belajar, pada waktu kita berbisnis, pada waktu kita berpolitik, pada waktu kita bernegara, pada waktu kita hidup sehari-hari. Mencerminkan siapa dia? Sebab seseorang yang menyembah binatang itu, karakternya seperti binatang itu. Manusia yang menyembah seseorang, mengidolakan sesuatu, dia akan karakternya cenderung sama dengan yang disembahnya. Buktikan kita menyembah siapa. Ya, kalau kita menyembah Tuhan Yesus, buktikan kelakuan kita, cara berpikir kita, semuanya seperti Tuhan Yesus. Amin ya. Makanya Tuhan berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kesadaranmu. Jiwa itu pikiranmu, perasaanmu, keinginan-keinginanmu. Dengan segenap kekuatanmu. Mumpung masih kuat nih, jangan nunggu nanti detik terakhir baru mau bertobat. Dengan segenap akal budimu. Kalau ke gereja dipakai akal budinya. Jangan ditinggal di tempat lain. Kadang-kadang di gereja ada loh pengkhotbah yang ngomong, saudara kalau ke gereja itu jangan pakai otak. Ada yang begitu ngomongnya. Ada. Di gereja jangan pakai otak, saudara. Jangan pakai otak lagi. Bapak Ibu mesti curiga kalau orang ngomong begitu. Kenapa gue gak boleh pakai otak? Mau lu kelecehin ya? Alkitab berkata begini, siapkan akal budimu. Kalau kamu mau hidup kudus, siapkan akal budimu. Sebab kita menyembah Tuhan dengan segenap yang ada pada kita. Termasuk akal budi. Termasuk. Jangan gak pakai akal. Makanya Alkitab itu luar biasa loh. Kamu harus cerdik seperti ular. Pakai akal budimu. Tetapi tulus seperti merpati. Tapi hatimu hati Tuhan. Luar biasa itu. Mantap ya. Selalu ditembak antara pikiran dan hati. Nabi Yeremia bernubuat bahwa Tuhan, aku akan menaruh hukumku di pikiranmu, di mindsetmu, di akal budimu, dan di hatimu. Luar biasa ya. Itulah manusia Allah. Bukan manusia yang beragama doang. Kalau cuma beragama gini, ini boleh nggak ya aku lakukan ya? Yang itu boleh, yang ini nggak boleh. Tuhan mau kau jadi cerdas sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Yang mengerti kehendak Tuhan. Yang mengerti Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Bukan hanya dituntun oleh tulisan. Tulisan-tulisan itu kan mati. Tapi dituntun oleh roh yang ada dalam diri kita. Roh Allah sendiri. Roh Kudus. Amin. Kita beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Banyak orang kalau mendengar teologi kita itu ya, kita harus mati. Seolah-olah gini, kalau gitu kuah frustasi Pak. Salah, bukan begitu. Yang harus mati itu manusia lama kita. Tapi harus bangkit manusia barunya. Manusia yang segala sesuatunya di dahi dan di tangannya. Apa yang dia percayai, apa yang dia yakini, apa yang dia perbuat, segala sesuatunya untuk Allah. Itulah manusia yang hebat. Manusia Allah. Man of God. Orang-orang kudus itu begitu. Jadi kalau ada orang yang berkata, wah kita manusia biasa Pak, nggak bisa suci. Kamu salah.
manusia bisa hidup suci. Kamu salah, manusia bisa hidup suci. Sebab kalau manusia nggak bisa hidup suci, surga kosong, Pak. Manusia harus bisa hidup suci. Amin. Lu ngomong Alkitab yang ngomong, kuduslah kau sebab aku kudus. Bisa, harus bisa. Harus. Tapi Pak, sekarang ini susah loh Pak. Ya memang, siapa yang bilang gampang? Makanya jangan sembarangan hidup ini. Seandainya chip itu dipakai oleh 666, antikris, seandainya doang. Gampang, tinggal dicungkil. Gitu aja kok repot. Iya kan? Gampang. Jangan membayangkan gini, dipasang chip terus kita nggak sadar jadi robot. Banyak kan nonton film sih. Nggak ada chip seperti itu. Nggak ada. Chip itu hanya untuk monitoring. Monitoring bahwa sekarang ini aplikasinya yang paling banyak, binatang. Di marga satwa, disuntik chip. Nanti kelihatan masih hidup apa enggak dilihat di monitor. Bergerak, jumlahnya berapa dihitung. Bisa kelihatan. Kalau diproduksi itu, chip itu dipasang supaya apa? Misalnya pabrik mobil. Dia dirangkai dari bannya dulu, apanya dulu, jalan kan? Nah, chip itu dipasang di tiap mobil itu supaya ketahuan berapa yang sudah lewat titik ini, berapa yang sudah lewat titik ini untuk monitoring. Ya, manusia nggak perlu dipasangin chip kalau mau dimonitor. Sekarang ini kalau Bapak Ibu main di internet, wajah bisa dikenal nggak? Bisa kan? Perlu chip? Enggak. Chip itu kuno banget. Wajah kita kalau memang diincar sama seseorang, wajahnya dicari di internet, Bu. Kena, ada nggak wajah Ibu di internet? Pasti ada. Hari ini nggak ada orang wajahnya nggak ada di internet. Begitu seseorang mengakses internet Google gitu, langsung datanya kemana-mana. Langsung. Dunia sudah tidak aman secara data. Karena sudah menjadi milik umum. Hati-hati. Hati-hati. Orang nggak bisa bersembunyi hari ini. Teknologi udah begitu hebat. Bukan chip itu kuno itu. Nanti perhatikan, berapa tahun lagi itu nggak ada yang cerita itu, disuntik itu. Udah nggak butuh disuntik lagi. Nggak tahu kenapa kuno banget ya di sebelah sono ya. Kuno banget itu. Di Asia nggak ada, kalau ada pun orang nyentrik itu. Nggak ada, nggak dipakai teknologi itu. Jangan takut saudara. Seandainya teknologi itu dipakai pun, nggak ada hubungan sih sama 666. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Karena soal penyembahan. Sebenarnya yang dipermasalahkan nama Tuhan, Tuhan marah itu, jangan kau menyembah Allah yang lain. Kan ayatnya begitu. Jangan. Aku Allah pencemburu. Aku tidak mau kamu ke tempat lain. Nah, banyak orang lagi kalau ketemu angka 666, ketakutan. Ya, siapa sih Pak antikris itu Pak? Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ini figuratif loh ya, bukan ditangkepin satu-satu, ditempelin, bukan. Semua orang yang mengikut dia, binatang itu, mindsetnya sudah berubah. Lihat dari pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, berubah karakternya. Itu maksudnya. Ayat ke-17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nggak bisa dagang Pak. Artinya bukan begitu. Artinya memang bisa dipersulit. Betul. Kalau antikris berkuasa pasti dipersulit orang-orang yang percaya Kristus. Pasti dipersulit. Bapak Ibu introspeksi diri aja dipersulit apa enggak? Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Rupanya bisa dihitung. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia.
Bilangan itu seorang manusia loh binatangnya. Dalam teks aslinya laki-laki dia. Dan bilangannya ialah 666. Bilangannya 666. Bukan 666. 666. Bukan 666. Beda. Ini bilangan. Ya. Saya masih ingat, internet itu benar-benar deh. Internet itu seperti komputer raksasa. Apa aja ada di dalamnya. Informasi yang benar ada. Hoax, jangan ditanya. Banyak banget. Masalahnya orang bisa membedakan apa enggak. Bahaya. Jadi ajaran sesat di internet ada? Ada. Kebenaran ada juga. Cuma kebenaran lebih sedikit. Bapak Ibu mesti hati-hati dengan adanya internet. Nah, sekarang masalahnya 666. Antikris, bilangan namanya 666. Pernah ada suatu teori 666 itu internet, Pak. Coba dilihat. www.rehoboth.org. Bapak Ibu kalau ke internet lihat di situ. Wah, ini 666 ini, Pak. Internet itu ternyata 666. W itu singkatan dari wow. Bahasa Ibrani wow. Wow itu begini. Ini W ini, wow. Wow itu, Bapak Ibu semua pasti bisa angka Romawi. Bisa ya? Kalau angka Romawi gini artinya berapa? Pintar. Nah, ini juga sama, Bu. Kalau Ibrani, hurufnya itu melambangkan angka. Wow itu angka 6 memang. Jadi WWW itu 666. Waduh, antikris. Sementara semua orang dari pagi sampai sore mainnya WWW. Semua orang pakai alatnya antikris. Capek deh. Orang dibilang dia manusia, kok jadi internet? Capek deh. Macam-macam teorinya. Macam-macam. Bilangan namanya itu 666. Kita nggak usah lebih jauh ke sana. Yang penting itu begini loh. Antikris itu ciri-cirinya sederhana. Anti Kristus. Udah begitu aja. Anti terhadap yang diurapi. Anti terhadap Tuhan Yesus. Udah itu dia antikris. Udah titik. Gak usah pakai pembahasan panjang lebar kan. Jadi kalau kita, saudara kita gitu ya. Adik kita gitu, adik kandung. Dia menghina-hina Yesus dia. Antikris. Suruh bertobat cepat-cepat. Gitu aja. Anti terhadap Tuhan Yesus. Itu antikris. Hari ini topiknya bukan khusus antikris soalnya. Kok khusus panjang ceritanya. Ya, hari ini yang mau ditekankan itu loh. Bapak Ibu itu tanda di dahi dan di tangan itu jangan disalahartikan. Tidak ada hubungan dengan teknologi. Tidak ada hubungan. Itu hubungannya dengan penyembahan. Sebab setiap orang yang menyembah, mindsetnya berubah seperti yang disembahnya. Kelakuannya, apa yang dilakukan oleh tangannya, seperti yang diinginkan oleh yang disembahnya. Hari ini kalau orang menyembah Tuhan Yesus, tetapi kenyataannya dia menyembah yang lain, sama perbuatannya kelihatan. Enggak kok Pak, saya enggak punya berhala. Masa? Berhala itu tidak harus berupa patung loh. Patung itu kuno. Berhala zaman sekarang enggak kelihatan, Bu. Apa berhala sekarang? Mamon. Wah, mamon. Mamon itu ujungnya apa ya? Mamon itu kan duit, harta dunia. Ujungnya keinginan.
Kenapa sih orang cinta mamon? Untuk membeli apa yang dia ingini. Itu aja sebenarnya. Makanya setiap orang diseret oleh keinginannya. Dimasukkan ke dalam dosa. Setelah diseretnya, dibinasakan oleh keinginannya sendiri. Kitab Yakobus ngomong begitu. Setiap orang diseret oleh keinginannya sendiri. Makanya jangan suka mengkambing hitamkan setan. Ada orang yang korupsi. Ngomongnya, itu setan Pak yang dibujuk. Bukan, itu maumu sendiri emang. Ada orang punya simpanan banyak. Simpanan itu enggak jelas. Simpanan itu bisa tabungan tanda kutip. Ada orang punya simpanan, jangan ngomong begini. Itu iblis yang goda. Bukan, itu memang kau mengingini. Ya, setiap orang harus membinasakan keinginannya sendiri. Diganti dengan keinginan Tuhan. Mestinya begitu loh setiap orang. Jadi semua ini tentang penyembahan. Dalam bahasa asli Alkitab, proskuneo. It's all about proskuneo. Siapa yang kau sembah? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kamu mati loh. Gak ditolerir oleh Tuhan yang satu itu. Segala dosa bisa diampuni. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, punya Allah yang lain, gak diampuni. Ya, hati-hati. Kalau hari ini kita punya Allah yang benar, Tuhan Yesus, buktikan itu. Buktikan itu bahwa itu sudah nempel di dahi dan di tangan. Tandanya. Tandanya orang benar. Ketika dia bicara, bicaranya benar. Ketika dia bekerja, pekerjaannya benar. Ketika dia makan, makannya benar. Ketika dia minum, minumnya benar. Ketika dia jadi hamba Tuhan yang benar. Ketika dia jadi aktivis yang benar. Ketika dia jadi karyawan yang benar. Sebab untuk itulah kita diciptakan. Proskuneo. Tanda di dahi dan di tangan. Dahi melambangkan apa? Mindset, pikiran, perasaan, kehendak, akal budi, cara berpikir, cara hidup, karakter, semua itu ada di dahi. Makanya Roma 12 ayat 2 berkata, kamu jangan seperti orang dunia ini. Berubahlah kamu menurut pembaharuan akal budimu. Berubahlah. Be transformed. Teks hasilnya bilang metamorfoste. Be transformed. Kamu mesti berubah menurut akal budimu. Supaya kau punya tanda di dahi dan tanda di tangan. Supaya kamu cara mindsetnya, hidupnya benar. Tandanya dari surga. Supaya pekerjaan-pekerjaanmu menandakan bahwa kau dari surga, bukan dari dunia ini. Amin. Banyak orang tidak berubah akal budinya. Jadi Kristen makin aneh. Jadi Kristen bukan berubah, makin aneh. Kalau orang mengejar sesuatu yang menguntungkan dirinya, itu bukan menyembah Tuhan namanya. Memanfaatkan Tuhan. Kalau menyembah Tuhan itu justru begini. Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Menyerahkan diri kepada Tuhan yang disembahnya. Bukan cuma gini, asik aku punya Tuhan. Itu beda loh itu. Itu beda ya. Bapak Ibu ini nggak menghayati siapa Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Kalau dia raja, Bapak Ibu berani nggak datang sembarangan gitu? Kurang ajar itu.
Kalau dia Tuhan, kita datang dengan hormat. Benar? Kita dengan hormat. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Mestinya begitu. Jangankan sama Tuhan. Itu para jenderal aja kalau ngadep kaisar, wah, disuruh mati. Mati kau, mati dia. Kita ngadep Tuhan harus lebih hebat dari itu. Tuhan, apapun kulakukan. Mestinya begitu loh. Kalau setiap orang begitu, itulah penyembahan yang benar. Proskuneo. Di dahinya akan tanda nama, akan ada tanda nama Tuhan Yesus. Di tangannya akan ada tanda nama Tuhan Yesus. Dan nama Bapa. Itu luar biasa loh. Manusia dikasih firman kebenaran gak mau berubah. Berubah itu bukan menahan hawa nafsu loh, bukan. Banyak orang diajari menahan hawa nafsu. Kalau menahan hawa nafsu itu begini. Misal, ini cuma misal. Ada orang yang matanya mata keranjang. Mata keranjang itu bukan banyak keranjang di matanya, bukan ya. Mata keranjang itu gimana ya? Itu figuratif, saudara. Dikit-dikit kalau ada yang lewat bening, jadi radar dia. Dia kayak chip itu. Bisa jadi radar. Nah, kalau dia kenal kebenaran, itu bukan begini. Kutahan. Ada lewat yang bening. Haram. Bukan begitu. Bukan menahan. Sebab kalau seseorang menahan, tunggu waktunya dia jatuh. Bukan menahan, tapi berubah. Menyangkal diri. Menyangkal diri itu begini, Bu. Pengertian yang lama dibuang. Diganti dengan yang baru. Itulah menyangkal diri. Jadi ketika ada yang lewat bening, dilihat aja nggak apa-apa. Oh, oke, baik. Itu saudaraku. Ya. Menahan diri itu bukan itu yang dimaksud Tuhan. Harus berubah. Berubah itu gimana ya? Kalimat yang dipakai itu bagus, menarik. Metamorfoste. Dalam kejadian sehari-hari disebut metamorfosa. Bapak Ibu tahu metamorfosa ya? Metamorfosa itu perubahan dari kupu-kupu, dari ulat menjadi kepompong dulu. Setelah itu jadi kupu-kupu. Perhatikan perubahannya. Ketika masih ulat, dia rakus. Pohon itu bisa gundul loh segitu gede. Iya enggak? Pohonnya gede banget. Bisa gundul. Rakus. Bingung loh, ulat tuh kecil loh, bisa gundul. Terus orang suka enggak sama ulat? Ada orang yang suka ulat dilus-lus. Jadi binatang kesayangan di rumah. Rumahnya banyak ulat. Enggak ada. Gatel gitu kayaknya ya. Tapi ketika dia jadi kepompong, dia mati. Betul? Setelah itu dia jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu loh, sayapnya bagus. Orang pengen lihat. Kupu-kupu. Dia terbang. Dia makannya diet. Kalau tadinya seluruh habis, sekarang nggak mau makan lagi. Diet ya. Makannya cuman itu apa? Sari bunga ya, diisep-isep. Dia jadi bangsawan. Isep-isep udah nggak ini lagi, nggak rakus lagi. Kupu-kupu itu ingat nggak ya dulunya dia apa? Ya ingat nggak dia? Yakin? Kok yakin ya? Saya sih nggak tahu terus terang. Karena belum pernah wawancara. Cuman yang saya bayangkan tuh begini, seandainya dia ingat. Dia pasti jijik sama dirinya sendiri. Betul? Kita harus berubah. Kalau kita lihat diri kita zaman dulu, menjijikkan. Kampungan bener gua dulu. Kok aku jahat sekali ya dulu yang mulutku ya. Gitu. Jangan sampai baru kemarin
tapi nggak mau berubah. Ada amin nggak nih? Kalau kupu-kupu itu naturnya berubah, kodratnya berubah. Jadi dia nggak perlu lagi menahan diri. Aku pengen makan seluruh daun ini nih. Enggak, dia nggak perlu. Sudah berubah. Orang-orang kudus Tuhan harusnya sudah berubah. Sehingga ketika kita dihadapkan pada apa saja, sudah nggak pengen. Sudah nggak pengen. Kalau saya dihadapkan pada satu babi itu, 20 tusuk itu, nggak pengen saya, sorry ya. Kambing, 30 tusuk, sorry saya nggak pengen. Iya, karena saya memang sudah nggak pengen. Jadi bukan gini, enak nih, ada orang nggak ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa nih kayaknya. Enggak gitu. Enggak, aku nggak pengen. Enak nggak kira-kira? Enak, memangnya ini aneh. Enggak lah, tetap sama. Enak ya enak, tapi nggak pengen. Sampai dipaksa-paksa loh saya itu. Sedikit aja kenapa sih? Ya udah, untuk menyenangkan hatimu, secuil gini. Kepiting, secuil. Udah cukup. Aku makan ikan aja sama sayur. Alkitab berkata, baik engkau makan, minum, apapun, lakukan untuk Tuhan. Artinya dalam segala hal kita benar loh. Benar gak? Hari ini bertobat ya. Jangan hal-hal kecil menjadi sandungan juga. Wah, kalau makan duren, segerobak dipanggil. Iya, ayo ngaku. Ya kalau pengen sedikit aja, 1 biji, 2 biji, ya kan? Apalagi kalau sudah berumur, kolesterolnya sudah tinggi, diabetesnya sudah tinggi, semuanya sudah nilainya tinggi. Kalau dinilai udah tinggi semua. Ya sudah, jangan diumbar lagi, ya kan? Tapi saya pengen loh kambing, Pak. Ya udah makan. Makan 1 tusuk, tapi 1 potong aja. 1 potong dikunyah-kunyah. Jangan ditelan tapi. Terus begitu. Kalau udah nggak enak baru dibuang. Latihan kenapa sih? Sebab kedagingan itu termasuk makan minum loh. Makan minum, seks, banyak yang Tuhan tidak suka itu. Sombong, pelit. Pelitnya minta ampun. Boros juga nggak boleh. Enak aja. Itu punya Tuhan tuh semua itu. Kalau Bapak Ibu memang kekurangan, ya nggak usah terlalu ngasih-ngasih sana, ya nggak ada yang dikasih juga kan. Tapi kalau Bapak Ibu ada lebih, ingat itu punya Tuhan, bukan punyamu. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Itu masalahnya. Ingat tanda di dahi dan di tangan. Kalau orang sampai pelit gitu ya, tandanya apa itu? Ada tandanya siapa itu? Tanya aja sendiri, kan sekarang udah pinter soalnya. Iya kan? Kalau boros untuk diri sendiri, tandanya siapa itu yang suka belanja begitu? Iya kan? Bukan soal belanja itu salah, bukan. Kalau Bapak Ibu ada uang ya beli biasa aja gitu loh. Kalau nggak ada ya nggak usah beli. Ada loh, orang itu suka kadang-kadang ngajak saya, ada pameran mobil bagus. Nonton yuk. Enggak, ngapain nonton? Enggak beli kok nonton. Aduh, saya suka bingung tuh. Enggak mau, ngapain nonton-nonton segala. Enggak ada, saya bilang. Jadi orang itu harus ngerti kebenaran. Nanti baru mindsetnya merdeka. Merdeka dari segala hal yang menyesatkan. Merdeka dari keikatan-ikatan apapun. Enak gak? Enak. Bayangkan kalau ada ajaran yang begini. Kita nggak boleh punya melekat pada dunia ini. Bagus bukan? Sangat bagus. Melekat pada dunia sangat bagus. Lah orang Kristen kok malah dibuat melekat? Ada oma-oma ya ngomong sama saya begini. Pak Wignyo, kan Tuhan sangat baik ya? Iya. Saya itu pengen loh, kemarin jalan-jalan di mall sama anak saya, ada tas bagus banget. Ini udah oma-oma loh. Ada tas bagus banget. Tapi mahal sekali. Saya kan nggak bisa beli ya, saya udah nggak ada penghasilan.
Lalu saya berdoa. Aku klaim janjinya. Loh kok janji Tuhan diklaim cuman hanya tas. Yang gak penting banget. Di pikirannya ada tas. Jangan dong. Di diri kita itu jangan diisi hal-hal duniawi. Pengen tas lah, pengen ini, pengen itu. Bapak Ibu kalau kita lagi ada kesulitan apa, enggak masalah. Kesulitan di dunia hadapi aja. Iya kan? Kita nggak mungkin mati kok. Nggak mungkin mati. Jangan terpengaruh oleh dunia ini. Nanti terpengaruh kiri kanan mulai ditipunya. Di gereja nipu kiri kanan. Kamu itu ya, kalau orang luar nggak ngerti Tuhan Yesus, masih bisa dimengerti. Di gereja, kau menipu orang. Tanda di dahimu itu jelas dengan tanganmu itu. Tandanya siapa itu? Bertobatlah. Kapan lagi kasih bertobat kalau nggak sekarang? Iya kan? Alasan banyak orang tuh selalu begitu. Nanti aja kalau udah terakhir gitu. Panggilin pendeta. Saya mau bertobat. Begitu pendetanya datang. Waduh, gimana nih? Mau dibaptis, ya udahlah, baptis deh. Kita olesin minyak aja. Nggak boleh diselam dong, udah gitu mau diselam. Nanti gimana? Kita olesin minyak. Maksudnya bukan gitu, Bapak Ibu. Jadilah, bertobatlah, jadilah berkat sewaktu kita masih kuat. Jangan tunggu tidak berdaya lagi kayak lagu tadi. Banyak orang ngasih Tuhan udah sisa-sisa. Udah nggak bisa apa-apa gitu ya. Udah nih Tuhan, buat kau Tuhan. Udah gak bisa apa-apa nih. Mumpung sekarang masih sehat, gunakan tanganmu untuk Tuhan. Isi dahimu Tuhan. Amin. Intinya Kristen itu penyembahan. Penyembahan itu bukan liturgi. Penyembahan itu apa yang kita persembahkan untuk Tuhan seluruh hidup kita. Untuk itu kosongkan dulu semua keinginan kita supaya kita bisa menyerahkan diri secara total untuk Tuhan. Kalau nggak dikosongkan percuma. Orang datang keinginannya banyak sama Tuhan, akibatnya menggunakan kuasa Tuhan. Orang seperti itu sukanya itu, kalau Tuhan gembalaku, aku tak akan kekurangan apa-apa. Maksudnya kalau nggak kekurangan kau apakan? Mintain terus. Ayat itu yang benar ya. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Itu yang benar. Katakan amin. Tuhan Yesus itu ngomong jelas loh sebenarnya. Banyak orang nggak mengerti. Ya, kalau banyak sensasi di kitab Wahyu, akhir zaman, kita jangan terbawa lagi. Nanti pulang dari sini kalau ada tetangga yang nanya, chip sudah mulai disuntik di Tangerang. Gimana? Biarin aja dah. Biarin aja, kita lihat aja. Ada nggak chipnya? Nggak ada. Nggak ada itu. Sesungguhnya teknologi itu cuma alat. Dia nggak bisa jadi apa-apa. Jadi alat. Antikris itu bisa pakai chip, bisa. Jangankan chip, pakai pisau bisa nggak? Pakai panci bisa nggak? Pakai apa aja bisa bukan? Kan alat. Pisau bisa dipakai untuk masak, bisa dipakai untuk kejahatan. Semua sebenarnya begitu. Chip itu sudah kuno. Ngapain pakai chip? Hari ini teknologi jauh lebih hebat dari itu. Hari ini teknologi seperti apa? Chip itu dipasang supaya nanti bayarnya pakai ini. Sementara pakai kartu kredit kan sekarang. Udah nggak perlu juga kartu kredit. Chip juga nggak perlu. Di Cina, hari ini, kalau ada yang tur ke sana, di gerainya fried chicken, itu kalau orang bayar, nggak pakai chip gitu, nggak pakai kartu kredit, nggak pakai apa-apa, cukup tersenyum di depan kamera. Smile to pay namanya. Enak bukan? Senyum aja, nggak bayar. Itu bayar Bu, enak aja.
Artinya, begitu tersenyum, rekening kita kepotong di bank. Gitu. Bayangin kalau di mana-mana ada seperti itu. Takut tersenyum kita. Senyum dikit kepotong ntar. Waduh. Ya kan? Nah, makanya teknologi itu udah gak perlu chip, gak perlu apa-apa. Karena teknologi bisa mengenali wajah seseorang. Itu teknologi hari ini loh. Teknologi masa depan kayak apa? Wow, lebih hebat lagi. Dan udah gak ngomong chip lagi, karena chip menjadi kecil. Bayangkan kalau chip hari ini mengecil 1 juta kali dengan teknologi nano namanya. Hilang, Pak. Hilang chipnya. Justru cita-citanya manusia antara lain, chip itu mengecil jadi robot kecil. Lalu disuntikkan ke pembuluh darah, dia jalan ke pembuluh darah, bersihin plak, bersihin kolesterol, diagnosa seluruh tubuh kita yang mampet yang mana dibersihin, ngoperasi dari dalam. Nangkep nggak? Kalau hari itu tiba, kedokteran sudah maju banget. Hebat banget kan? Jadi jangan ngomong chip yang disuntik di sini primitif itu. Nggak usah takut hari ini. Kebenaran itu justru memerdekakan kok malah bikin takut. Nggak tahu maksudnya apa itu pengkhotbah-pengkhotbah itu. Itu nggak ada apa-apanya itu. Yang kita permasalahkan sekarang ya ini, tinggal satu. Apa yang ada di dahi kita dan di tangan kita? Tanda apa yang ada di dalamnya? Ketika kita mau mengulurkan tangan berbuat sesuatu, ingat tandanya siapa itu. Ketika kita berpikir, ingat tandanya siapa itu. Ketika kita berkeinginan sesuatu, punya kehendak, apa itu? Sesuai keinginan Tuhan atau tidak? Ya? Mulai sekarang tinggal 2 langkahnya. Kosongkan segala keinginan pribadi. Kosongkan. Hanya orang-orang yang di dahinya ada dan di tangannya ada tanda nama Tuhan Yesus dan nama Bapa di surga yang akan pulang ke surga. Yang lain tidak. Nama yang lain tidak dikenal oleh Tuhan. Hanya 2 nama itu. Banyak orang nggak mau pulang hari ini. Kalau kita ngomong mati, takut orang-orang. Padahal pasti mati setiap itu. Orang yang di dahinya sudah ada tanda itu, nama Tuhan Yesus dan Bapaknya. Dia nggak takut mati. Dia malah senang kalau mati. Tapi jangan cari mati. Itu beda. Cari mati itu salah. Tapi kalau sudah waktunya pulang, kita pulang dengan damai sejahtera. Firman kebenaran itu memerdekakan. Firman kebenaran membawa kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ya. Kalau kita kosongkan keinginan kita, diisi dengan keinginannya Tuhan, jadi manusia Allah. Itu luar biasa itu. Suami lihat istrinya dengan cara yang berbeda. Suami yang nggak benar kalau lihat istrinya, dia ngomong, dulu kau imut-imut mah. Sekarang amit-amit katanya. Bukan saya loh yang ngomong. Mestinya orang benar itu dalam segala hal sampai sekecil-kecilnya benar. Dia lihat istrinya, mah kau sekarang berubah ya mah. Iya, iya Pak. Kan gara-gara kau. Aku berubah sekarang, mengembang ke kiri dan ke kanan. Ke depan dan ke belakang. Suaminya bilang, tapi aku cinta kamu mah. Itu baru mantap. Iya dong? Iya. Oh, kita itu luar biasa dalam segala hal. Jangan sia-siakan hidup. Dan jangan bodoh. Cerdaslah. Mengerti kebenaran. Sebab hanya orang-orang yang cerdas. Firman. Bukan cerdas matematika. Cerdas firman. Mengerti kehendak Allah. Yang di dahinya ada nama itu. Dan di tangannya ada itu. Yang semuanya ada nama Tuhan. Ya? Amin? Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan.